Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita simak pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ada dua kata. Tumbuhan mengalami pertumbuhan semasa hidupnya dari mulai bibit sampai tumbuhan itu mati. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi ketika tumbuhan itu telah dewasa. Tumbuhan yang masih kecil belum dapat berkembang biak. Anak-anakku, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Satu terjadi secara alami, yang kedua terjadi secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, perkembangbiakan alami ini terjadi pada bagian-bagian tumbuhan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara alami. Satu, dari biji. Contohnya ada biji kacang. Biji ini biji kacang panjang ya nak ya. Nah seperti ini biji kacang panjang. Kemudian kalian juga bisa menanam biji kacang hijau seperti yang pekan lalu kita laksanakan ya nak ya. Dan ini adalah hasil dari menanam biji kacang panjang yang sudah kita lakukan pekan lalu. Ini tumbuh subur karena cukup sinar matahari, kemudian pupuk, disiram, dan daunnya juga sangat segar. Nah ini sudah seluruh-seluruhnya mengikuti batang pembantu untuk tumbuh tegak berdiri, ya nak ya. Kemudian kalau bedanya dengan yang kemarin itu di kardus, ternyata hasilnya seperti ini nak. Yang di dalam kardus ini sudah ibu keluarkan, tampak daunnya pucat, kemudian batangnya juga kecil dan tidak subur tumbuhnya ya, seperti itu. Kemudian selain dari biji kacang-kacangan juga ada, bisa kalian biji terong. Nah ini terong ya nak ya, terong dari biji juga. Kemudian juga ada ibu punya ini nih, ayo ini pohon apa ya, masih kecil nih ya, ini pohon pepaya dari biji juga ya. Kemudian ada lagi ini, ada cabai, pohon cabai ini dari biji juga ya. Kemudian perkembangbiakan secara alami berikutnya adalah dari umbi. Nah ini ada umbi batang, contohnya seperti kentang, kemudian ubi jalar. Umbi batang ini menyimpan cadangan makanannya pada batangnya. Kemudian ini ada umbi akar. Contohnya adalah singkong. Siapa yang suka singkong? Nah, singkong. Kemudian ini ada wortel. Jadi singkong dan wortel termasuk umbi akar karena menyimpan cadangannya di dalam akarnya. Kemudian di sini ada umbi lapis. Umbi lapis ini contohnya bawang merah, bawang putih, dan ini ada bawang bombay. Yuk kita cek kenapa sih disebut umbi lapis. Baik, ibu akan coba buka ya. Nah, ibu akan potong seperti ini. Nah, di sini di dalamnya terdiri dari lapisan-lapisan ya. Ini makanya disebut umbi lapis, berlapis-lapis ya. Jadi ini dari umbi-umbian ya, umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Kemudian yang ketiga adalah dari tumbuh dengan tunas. Nah kalau dari tunas contohnya apa ya? Ya benar, contohnya seperti pohon pisang ya. Tunas itu biasanya bergerombol ya.
Nih contohnya seperti ini. Ini nak, kebetulan ibu kalau untuk pisang kita harus di belakang sana ada pohon pisangnya, hanya memang terhalang oleh beton, agak sulit ibu mengambilnya. Nah ini ada jenis pisang-pisangan sama, ini dia nih, ini tunasnya, angkatannya ya, seperti ini. Kemudian ada lagi ini lidah buaya, ini sudah muncul banyak tunasnya ya. Kemudian ada ini, siapa yang tahu nih, ini namanya tanaman apa? Di rumah ada yang punya tidak? Ya, ini namanya cocor bebek. Nah, cocor bebek ini dia tunasnya ada di daunnya. Tuh, kecil-kecil sudah tumbuh di daunnya. Nanti kalian akan lebih lanjut belajar tentang tunas daun ini, yang disebut tunas advensif, di kelas berikutnya ya. Oke, kemudian satu lagi yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan secara alami adalah dengan spora. Nah, kalau dengan spora ini contohnya apa sih? Ya betul, contohnya adalah terdapat pada keluarga atau kelompok tanaman paku-pakuan seperti pakis ya, seperti apa lagi? Ya, suklir. Nah, di sini kalau pada pakis yang masih muda, ini belum terlihat sporanya ya, seperti ini. Nah, makanya kita cek lagi, yang ini juga belum ada sporanya. Nah, yang ini kita cek. Nah, sudah terlihat sporanya di sini. Ini di balik daunnya ada bintik-bintik kecoklatan. Nah, kita coba. Ini dia, halus sekali spora. Kalau yang jenisnya seperti ini, artinya seperti ini, halus sporanya. Nanti ini bisa tertiup angin atau terbawa air, kemudian jatuh di tanah yang lembab, maka akan tumbuh kecambah dan tanaman baru. Ini adalah perkembangbiakan secara alami ya nak ya. Tadi ibu ulang lagi, dengan cara apa tadi? Dengan melalui biji, kemudian umbi, tunas, dan spora ya. Berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kalian pasti tahu ya. Jadi perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Seperti contohnya apa? Dengan cara apa? Nah, dengan cara mencangkok. Satu, mencangkok. Ini adalah hasil mencangkok dari Bapak Ibu guru ya. Ini pada pohon jambu air ya. Ya, Bapak Ibu guru sedang mencoba mencangkok. Nanti kalian bisa baca kembali di buku tematik ya, halaman 155 ya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya adalah dengan cara stek. Ya, dengan cara stek. Ini dengan cara stek ini nah bisa dengan contohnya singkong. Singkong ini dari batang ya, nah ya, dari batangnya nanti bisa dipotong secara runcing, kemudian nanti ditancapkan ke media ke tanah, nanti akan tumbuh, dan ini sudah tumbuh tunas-tunasnya ya, daun-daunnya. Kemudian ini ada namanya tanaman sansevieria atau istilahnya sering disebut lidah mertua. Nah, ini bisa kita potong seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita potong bagian daunnya, namanya stek daun. Kita tancapkan ke sini. Nah, nanti kalau kita siram dan pupuk dengan baik, insya Allah akan tumbuh subur ya, tumbuh tanaman baru. Kemudian juga ada lagi yang termasuk stek, ini adalah sirih ya. Ini sirih termasuk stek batang. Kemudian ini juga sirih gading, tanaman hias ya, termasuk stek.
Kemudian yang satu lagi adalah dengan cara merunduk. Nah, ini di samping ibu ada tanaman kumis kucing. Nah, ini batang-batangnya kan menjulur panjang ya. Caranya merunduk itu adalah batang yang menjulur ini yang ke tanah, kita bisa merundukannya ke tanah seperti ini. Kemudian kita nanti tutup dengan tanah ya nak ya. Bisa ditutup dengan tanah. Contoh ya. Ini sedikit saja, nanti kita tutup dengan tanah ini. Nanti biar bisa diperbanyak. Tanahnya bisa diperbanyak. Kemudian nanti disiram. Lama-lama akan tumbuh tanaman baru ya, seperti itu. Itu adalah perkembangbiakan secara buatan ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan semangat untuk merawat tanaman serta tumbuhan di sekitar kita supaya membawa manfaat untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah telah menciptakan beraneka tumbuhan di muka bumi ini. Baik, Ibu tutup sama-sama kita dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.